Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihi akmalahu wartadha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ittaba min khalqihi wastafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar Dirasa Al-Kimia, pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa mencari ilmu kembali. Mudah-mudahan dengan adanya hari-hari yang subhanakallahumma dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu mendapatkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa meningkatkan amalan-amalan yang baik untuk menunjang kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tawil umur fi ta'atillah. Diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fi. Dan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketetapan iman Islam ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita di yaumul qiyamah, yaumul akhirah, mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iringan bacaan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa pendengar Dirasa Al-Kimia pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melanjutkan kajian kitab Wasiatul Mustafa, marilah kita baca suratul Fatihah, Ummul Quran, yang kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada pengarang kitab Wasiatul Mustafa, pada para pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama, kepada para wali-wali songo, para kedua orang tua kita, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ila arwahi azwaji wa auladi wa dzurriyyati wa ahli baiti, ila arwahi ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wal ulama wasyuhada wassalihin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa muassis An-Nahdlatul Ulama wa mu'allif hadzal kitab Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani, Aziz Al-Ma'ad As-Salafi wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dhalin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimati amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal fis sidqi ing dalem nerangaken temen as-shadaqati lan kekancan. Qala alaihi salatu wassalam, dawuh sapa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya Aliyu he Sayyidina Ali, usduk temen sira, wa in dzarraka lan senajan melarati apa temen ing sira fil ajili ing dalem dunya. Fa innahu mongko setuhune temen iku yang fauka manfaati apa temen ka ing sira fil ajili ing dalem akhirat. Wala takdib an ojo goro sira wa inna fa'aka lan senajan manfaati apa goro ing sira fil ajili ing dalem dunya. Fa innahu mongko setuhune goro iku yadurruka melarati apa goro ka ing sira fil ajili ing dalem akhirat. Faslun fis sidqi was shadaqah. Pasal menerangkan kita diperintahkan untuk jujur, untuk berkata benar, dan pasal menerangkan untuk cara kita berteman. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, usduk fa inna dharraka fil ajil fa innahu yanfa'uka fil ajili. Jujurlah, wahai Sayyidina Ali, jujurlah kamu. Sekalipun jujur, dharraka fil ajil, ini akan apa? Dharraka tidak mengenakkan, membahayakan. Jadi usduk fa inna dharraka fil ajili. Jadi berkata jujurlah, sekalipun jujur itu akan menyakiti kamu pada waktu di dunia. Akan tetapi fa innahu yang fa'uka fil ajili, dengan kejujuran yang fa'uka fil ajil akan memberikan kemanfaatan kepadamu besok kelak di yaumul akhirah. Pesan daripada Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yaitu Sayyidina Ali diperintah untuk selalu jujur dalam segala hal. Ini bukan hanya pada Sayyidina Ali saja, pada kita semua umat daripada Rasulullah SAW, kita pun diperintahkan untuk selalu jujur dalam segala hal, berkata jujur. Perbuatan kita pun juga harus kita selalu jujur. Nah, harus selalu benar, berkata yang benar. Perbuatan kita pun juga harus selalu benar. Sekalipun dengan perkataan benar, sekalipun dengan perbuatan yang jujur, perbuatan yang benar itu membahayakan pada diri kita pada waktu di dunia. Sangat menyakitkan.
pada waktu kita itu di dunia. Gak enak. Jadi orang jujur nek di dunia itu gak enak. Contohnya banyak sekali. Kalau kita dalam berbisnis, yang satu ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Nah, otomatis yang jujur ini mungkin akan disepak, dikeluarkan dan lain sebagainya. Dalam satu kantor ada yang jujur, kadang-kadang ya orang yang jujur itu Masya Allah. Nah, banyak sekali rintangan-rintangannya. Nah, ini banyak sekali yang tidak senang kalau menjadi orang yang tidak menjadi orang yang jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajil. Menyakitkan di dunia itu sangat menyakitkan bagi orang yang selalu berkata benar, selalu jujur. Jadi kalau orang itu benar, kalau orang itu jujur, Masya Allah, banyak sekali daripada musuh-musuhnya yang ingin mengeluarkan dalam pekerjaan, ingin dikeluarkan dalam kantor, ingin kenapa? Jujur guys, tak mau itu lah, jika ibu cek gak menghalang-halang itu. Padahal perintah Rasulullah usduk fa inna darraka fil ajil fa innahu yanfa'uka fil ajil. Di dunia gak enak, akan tetapi nanti di yaumul akhirah akan mendapatkan kenikmatan, akan mendapatkan kemanfaatan. Contohnya saja, kalau kita berkata jujur, salah, kemudian kita jujur, berkata jujur, mungkin juga akan akan dicaci maki dan lain sebagainya. Akan tetapi waktu di dunia kita dicaci maki dan lain sebagainya, tapi manfaatnya, kenikmatannya akan kita peroleh kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah. Contohnya saja, kalau orang berdagang, kalau jujur, itu kadang-kadang juga tidak akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Misalkan, jadi misalkan ini barang yang jelek, ini harganya demikian, sama ini segini. Kalau yang ini segini. Nah, itu otomatis kalau orang-orang itu jujur, otomatis yang jelek tidak akan ada yang membeli, yang baik yang dibeli. Tapi bagi otomatis keuntungannya pun juga bagi orang yang jujur juga tidak akan banyak. Tapi manfaatnya sekalipun untung tidak banyak, tapi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan rezeki yang demikian bisa digunakan untuk segala macam apapun. Gitu. Bagi yang tidak jujur, untungnya banyak. Jadi makanan yang tidak baik, sing bosok-bosok ditelen dukur, sing bagus-bagus ditaruh atas. Jualnya pun juga mahal. Untung banyak, akan tetapi tidak akan memberikan keberkahan bagi diri seseorang. Masya Allah. Jadi kalau orang yang jujur itu memang indorroka fil ajil, di dunia itu akan tidak akan mendapatkan keenakan. Akan menyengsarakan. Jadi memang orang-orang yang jujur, Masya Allah, otomatis banyak sekali rintangannya. Orang yang
jujur, orang yang teman. Nah, banyak musuhnya kalau di dunia, tapi yanfa'uka fil ajil, banyak kenikmatannya, banyak kemanfaatannya di yaumul qiyamah, yaumul akhir. Katakan yang sebanyak sekalipun itu pahit. Bagimu kan gitu. Katakan sak teman-teman nih sekalipun itu pahit. Tapi akan mendapatkan kemanisan besok kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah. Nah, kalau ini yang salah, memang betul-betul salah. Kalau itu betul, memang katakan betul. Nah, tapi Masya Allah kadang-kadang untuk mendapatkan keuntungan duniawiyah, nah, yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah. Yang mana dia ingin mendapatkan keuntungan di dunia. Tidak ingat manfaat atau keuntungan kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhir. Hanya ingin mendapatkan, hanya ingin meraih kehidupan dunia. Nah, itu makan usdub. Jadi kalau dalam tentunya dalam persidangan dan lain sebagainya, kalau ingin dia mendapatkan imbalan yang banyak, padahal orang tersebut salah, dia katakan benar. Yang benar dia katakan salah. Karena apa? Ingin mendapatkan uang yang banyak. Nah, mestinya katakan yang sebenarnya, sekalipun itu pahit, tapi akan mendapat kemanfaatan. Nah, awas adik ngomong bener, kontak ini. Nah, ini akhirnya tidak mau bicara, diam, sehingga bicara tapi bicaranya tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ini makanya pesan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali, khususnya umumnya kepada kita semuanya, maka hendaklah kita selalu jujur teman dalam segala perbuatan kita, sekalipun jujur teman dengan ucapan-ucapan yang benar, itu adalah sangat menyakitkan di dunia, akan tetapi akan memberikan kemanfaatan kita kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhir. Sebab ucapan kita kelak akan ditanya oleh Allah. Apa biyen kok ngomongi goro, apa do ini. Nah, kon dunya enak. Tapi di yaumul qiyamah, yaumul akhir, Masya Allah. Wala takdib wa in nafa'aka fil ajil fa innahu yadurruka fil ajil. Dan janganlah kamu berdusta sekalipun membawa kemanfaatan pada waktu di dunia. Fa innahu yadurruka fil akhir, akan tetapi kelak di yaumul akhir, yaumul qiyamah akan mendapatkan kemudorotan. Senengani goro, senengani bohong, ngomong, berbicara bohong, berbicara gini bohong. Nah, manfaat di dunia, nah, itu apik, dukung ini, padahal tidak baik apa yang dia jual. Apik iki, sembarang iki apik, dodolan iki apik, tegane murah iki apik, padahal ada cacatnya dan lain sebagainya. Dia mendapatkan untung di dunia, tapi kelak di yaumul akhirah dia akan ditanya oleh Allah, akan mendapatkan kemudorotan kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah. Masya Allah. Makanya hendaklah kita selalu
berkata jujur, berbuat jujur sekalipun pahit pada waktu di dunia, tapi akan mendapatkan kemanisan kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhir. Kalau kita selalu jujur dimanapun saja berada, Pak, insya Allah akan selalu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun itu rizkinya sedikit, tapi dengan kejujuran akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kejujuran, Pak, insya Allah akan selalu mendapatkan kenikmatan, akan selalu mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan manusia, kalau orang jujur itu adalah tidak baik, tapi banyak yang musuhi. Tapi Masya Allah, di hadapan Allah, orang yang jujur adalah akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya waktu beliau berdagang dengan sangat-sangat jujur, yang baik dia katakan baik, kalau ada cacat beliau katakan cacat. Kalau sekarang kalau kita masih ada cacat diwara api ditutupi cacate, ditutupi keeleane lah ini. Tapi Rasulullah enggak. Ini barang ini ada cacatnya, saya hargai demikian, apa kamu mau? Ini yang baik dengan harga demikian kalau kamu mau. Makanya itulah kejujuran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita ikuti, kita sebagai umat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ingin hidup kita barokah, kalau ingin hidup kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita selalu melakukan perbuatan yang jujur, mengatakan perkataan yang benar. Jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan yang bohong. Na'udzubillah min dzalik. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man kathurat dunubahu, man utawi sapane wong iku kathurat akeh apa dunubuhu, pira-pira dosane man, zahaba mongko ilang apa bahauhu, mencorongi raine man. Pesannya lagi Rasulullah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wahai Sayyidina Ali, barang siapa yang banyak dosanya, berarti zahaba bahau, maka bersinarnya wajah seseorang akan hilang. Karena apa? Karena banyak dosanya, sering bohong, sering dusta, gak tahu ngelakoni apa sing diperintahno Allah. Dikongkon ngomong sing jujur yo gak tahu gelem. Yang ini senengane goroh. Kalau orang itu sudah banyak dosanya, zahaba bahau, bersinarnya wajah seseorang itu akan hilang. Kelihatannya orang itu Masya Allah, kumus-kumus. Terus ireng, ada kumus-kumus sisan masa Allah. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Sekalipun orang itu hitam, kalau dia itu dosanya gak banyak, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terlihat bahwa bersinarnya wajah seseorang. Sering dipakai wudhu, sering dipakai ngaji, sering dipakai ibadah, ucapannya pun juga tidak bohong. Nah, wajah tidak akan menjadi wajah yang merengut, wajahnya selalu bersinar, wajahnya selalu mencorong. Nah, karena apa?
karena orang tersebut dosanya selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek wong iki mah gak gelem njaluk sepura Allah, dosane cek akeh. Masyaallah, ngono sik liyane nglakoni keelekan. Demikian selalu menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis masyaallah. Kesinarannya wajah seseorang itu akan hilang. Kalau hamba Allah itu selalu banyak dosanya. Makanya pesan daripada Sayyidina Ali tadi, usduk, hendaklah kita selalu berkata jujur, hendaklah kita selalu berbuat jujur, hendaklah kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik agar supaya kita selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar supaya wajah kita tidak hilang dari sinarnya wajah. Karena orang yang banyak dosanya itu akan hilang, dahabah, bau, akan hilang bersinarnya wajah seseorang. Jadi ketok kumus-kumus, ketok meletus, liyane merengut, liyane kudu murang-murang. Kelihatannya wis Masya Allah, wis gak karu-karuan gitu. Kelihatannya Masya Allah, wis burem, itu gak ada sinarnya sama sekali. Ta'idzubillah min dalik. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, alaika netepono sira bisidki kelawan temen. Alaika netepono sira bisidkil hadisi kelawan temene guneman. Wahidil haditi lan joko guneman. Wahidil amanati lan ngrekso amanah. Wasoho in nafsi lan lomane ati. Wa ifatil batni lan ngrekso weteng. Wahai Sayyidina Ali, alaika bisidkil hadis. Pesan nasihat daripada Rasulullah kepada Sayyidina Ali lagi. Bagi kita semuanya, hendaklah kita bisidkil hadis untuk selalu berkata jujur. Pesan berkata jujur, berbuat yang jujur. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut." Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah berkata yang baik, au liyasmut, atau berdiam diri. Tandanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang yang iman kepada hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah kita selalu berkata baik. Bisidkil hadis, dengan jujur sing apik. Ngomong sing apik, ngomong nang wong tuwa, jangan sekali-kali kita membentak. Wala taqul lahuma uffin, wala taqul lahuma uffin, wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Berkatalah dengan ucapan yang mulia. Jangan nyentak-nyentak. Ojo ngomong bus dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sebagai orang yang benar-benar iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, maka hendaklah kita selalu berkata falyakul khairan, berkata yang baik, berkata yang jujur. Sebagai pedagang yang jujur, sebagai pegawai yang jujur, sebagai kontraktor, jadilah kontraktor yang jujur. Sebagai apa saja, maka jadilah orang-orang yang jujur. Jangan sekali-kali berkata yang tidak yang baik. Jangan sekali-kali kita itu tidak jujur. Berkata yang bohong. Naudzubillah. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, auliyasmut, diam aja, wis menengan. Ojo sampai ngomong
sing gak sesuai dengan kenyataan. Nah, berkata yang benar itu berkata yang sesuai dengan kenyataan. Berkata yang bohong, berkata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi membual. Gak iso ngomong sing apik, gak iso nyeritakno sing apik, gak iso nyetak sedungan wis meneng ae. Nah, aulia smooth. Nah, lebih baik apa? Untuk berdiam diri. Ini meneng, lebih baik diam daripada kita menjadi orang yang diculik dengan si pembual. Halah biasa si pembual ngomongi sakarepe dhewe, pembual aja rungokno jeneng. Alias orang yang diam itu lebih berharga daripada orang yang banyak bicara. Bisidqil hadis, hendaknya kita selalu menjaga jujur, ucapan-ucapan yang jujur, ucapan-ucapan yang benar. Wahibdil hadis, menjaga ucapan. Wahibdil hadis, menjaga ucapan kita itu kita jaga agar supaya kita jangan sekali-kali mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik. Sing jujur, ojo sampai jangan sekali-kali mengatakan perkataan yang tidak baik. Kadang-kadang dengan orang yang lebih tua dengan kita, sing dipisui dan lain sebagainya, Allah naudzubillah min dzalik. Wong tuane dibentak-bentak, wong tuane dipisui. Makanya kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, hidup kita bahagia, dimuliakan Allah, dimuliakan para malaikat, di dunia bahagia, di akhirat bahagia, akan mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita selalu menjaga lisan kita. Dengan kalau kita selalu mengatakan perkataan-perkataan yang baik. Kalau kita akan memulai suatu perkara, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah melakukan segala sesuatu, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita melakukan segala sesuatu yang kita tidak mampu, maka ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita terkena musibah, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita akan melakukan perkara yang besok kita akan lakukan, maka iringi dengan ucapan insya Allah. Kalau kita menghadapi segala perkara sesuatu, maka kita ucapkan Masya Allah. Dengan ucapan-ucapan lisan kita, bihifdil hadis, menjaga ucapan, menjaga perkataan-perkataan kita agar supaya kita tidak berkata yang tidak baik, maka kita harus selalu zikir, ingat kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau ada perbuatan yang kita lakukan salah, maka langsung kita astagfirullahaladzim, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita akan melakukan awal perbuatan dengan ulang Bismillahirrahmanirrahim, dengan menjaga agar supaya lisan kita selalu dijaga oleh Allah, selalu berkata jujur dan lain sebagainya. Nah, tuh. Wahibdil amanah, menjaga amanah. Kalau kita dititipi oleh orang lain, nah kita harus selalu menjaga titipan orang lain. Saya titip ini ya, biasanya jangan dibuka-buka, nek dilarang itu kepingin dibuka. Jadi aku titip iki yo, bisa dibuka loh.
Nah, kalau dilarang, manusia itu kadang-kadang Masya Allah ingin dibuka. Apa sih kok kalau dibuka? Didelok-delok. Nah ini itu berarti apa? Tidak menjaga amanah. Dititipi segala sesuatu harus kita jaga. Bagaimana pertama dititipkannya pun sampai kapanpun juga demikian harus kita jaga. Sebab apa? Sebab tanda-tanda orang munafik yaitu kan ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Kalau berbicara dia selalu bohong. Apabila berjanji dia selalu mengingkari. Berkata bohong, berjanji mengingkar. Dititipi amanah dia berkhianat. Itu tanda-tanda daripada orang-orang munafik. Masya Allah. Nah, yani ngomongin koro tidak bisa menjaga amanah. Kemudian kalau berjanji dia selalu mengingkari. Nah, ini. Oleh karena itu, maka kita harus selalu sidqil hadis, jujur dalam berbicara, hifdzil hadis, menjaga ucapan yang kita ucapkan dalam setiap hari, wahifdzil amanah, menjaga amanah titipan-titipan yang dititipkan kepada kita. Nah, ini. Sebab apa? Kita sebagai hamba Allah sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, kalau ucapan kita baik, ucapan kita jujur, kemudian kita selalu menjaga ucapan kita, selalu menjaga amanah, Pak, insya Allah dalam kehidupan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi, wasakhoin nafsi lomani ati, menjadi orang yang pemaaf, pemurah, pemaaf. Ya. Jadi orang maaf, asari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh wa iddatil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kalau kita ingin mendapatkan surganya Allah, wal 'afina 'anil nas, menjadi orang yang sakhain nafs, loman atine, pemaaf, pemurah. Jadi atine loman, yo menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang dermawan. Masya Allah. Itulah pesan-pesan daripada Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa ifatil batni, menjaga perut. Ini dari makanan-makanan yang dilarang oleh Allah. Menjaga perut dari makanan-makanan yang syubhat, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai mulut kita jaga, kemudian sifat amanah kita jaga, kemudian hati pun kita jaga, supaya menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang sakhain nafs, menjadi orang yang dermawan, dermawan hati, dermawan dalam harta benda. Dermawan hati yaitu pemaaf, dermawan harta benda yaitu loman, senang bersedekah. Wa ifatil batni, menjaga makanan-makanan yang kita makan, agar jangan sekali-kali kita makan dengan makanan-makanan yang dilarang oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian, kalau makanan yang kita makan itu adalah barang-barang yang haram, maka akan menyebabkan bukan menjadi sahoin nafis, tapi akan menyebabkan hati kita qaswatul qalbi, hati yang atos. Kalau sudah hati atos, maka sifat pemaaf, sifat pemurah itu akan jauh dari diri kita semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita sebagai umat yang salamah, sebagai umat yang selamat dunia dan akhirat, mengikuti ajaran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana agar supaya kita kelak nanti badan kita terjaga jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka yaitu tadi alaika bisidqi, agar supaya hidup kita menjadi hidup yang bahagia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh malaikat-malaikatnya Allah. Mati hidupnya menjadi mati dan hidup yang bahagia dunia dan akhirat, yaitu hendaklah menetapi menjaga dengan bisidqil hadis, dengan jujur, wahifdil hadis, menjaga lesan kita, wahifdil amanah, menjaga amanah kita, wasakhoin nafsi, dan menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang dermawan, waifatil batni, dan menjadi orang yang selalu menjaga dari makanan-makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, arba'un la tasiru illa fil mu'min. 4 perkara, yang mana 4 perkara ini tidak akan bisa dimiliki kecuali dimiliki oleh orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? 1 asumtu, yaitu di antara 1 diam. Karena diam termasuk awalul ibadah. Diam itu adalah permulaannya kita itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tawadu wa dzikrullahi ta'ala. Jadi 4, yang mana 4 ini tidak akan ada orang yang kecuali orang yang beriman kepada Allah, yaitu si jilek wong iku iman, berarti wong iku asumtu, gak ngomong nek gak ono faedai. Min husni islamil mar'i tarku malayakni. Sebagian dari baik Islamnya seseorang itu adalah tarku malayakni, meninggalkan apa yang tidak ada gunanya bagi dirinya. Berarti dia itu diam. Kalau tidak ada gunanya. Jadi nek ngomong hanya seperlunya saja. Itu tanda daripada orang mukmin. Kemudian tawaduk, tanda daripada orang yang mukmin yaitu adalah orang yang selalu tawaduk, andap asur. Tanda daripada orang yang zikrullah, selalu zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda daripada orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, waqillatus sir, sedikit dalam melakukan kejelekan. Itu tanda-tandanya orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga agar supaya kita betul-betul menjadi orang yang beriman kepada Allah, ya sebagaimana pesannya Sayyidina Rasulullah pada Sayyidina Ali karamallahu wajah, yaitu dengan bisidqil hadis, yaitu dengan ucapan yang jujur, dengan menjaga lesan, dengan menjaga amanah titipan, dengan lemah lembutnya hati, dengan senangnya bersedekah, dan selalu menjaga perkara-perkara makanan-makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan apa yang diwasiatkan, dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali bisa kita lakukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menjaga lisan kita bisa menjaga amanah yang telah dititipkan kepada kita. Kita bisa menjadi orang yang sahihun nafsi, menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang senang bersedekah, bisa menjaga dari makanan-makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Itulah kajian Wasiatul Mustafa, kitab Wasiatul Mustafa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kajian ini kita akhiri, marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf, ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.